Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bu Siska Damayanti selaku tutor mata kuliah Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zidan Oki Saputra dengan NIM 04306173 dari UPJJC Malang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas 1 dari mata kuliah Pancasila dengan judul yaitu Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda. Sebagai pengantar, Pancasila lahir bukan dari ruang hampa, melainkan dari pergulatan panjang, pemikiran dan perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi pemersatu bangsa, lahir melalui dinamika sejarah, sidang BPUPKI, Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam UUD 1945. Yang ketiga yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman moral, politik, dan sosial bagi seluruh warga negara. Yang keempat yaitu generasi muda perlu memahami sejarah kelahirannya agar mampu menjaga relevansi Pancasila di era modern. Adapun peristiwa penting dalam lahirnya Pancasila yaitu perjalanan lahirnya Pancasila dimulai dari sidang BPUPKI pada bulan Mei hingga Juli tahun 1945. Dalam sidang tersebut, para tokoh bangsa berdebat untuk menentukan dasar negara Indonesia yang akan segera merdeka pada tanggal 1 Juni 1945. I.R. Soekarno menyampaikan pidatonya yang sangat bersejarah bagi Indonesia. Dalam pidato itu, ia mengusulkan 5 prinsip negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, atau berkebudayaan. Pidato ini kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Setelah sidang tersebut, dibentuklah panitia kecil beranggotakan 9 orang yang dikenal dengan sebutan Panitia 9. Panitia ini menyusun sebuah naskah yang disebut Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta tercantum awal Pancasila yang sedikit berbeda dari sekarang. Sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 akan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus, kalimat ini kemudian diubah menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Gagasan Soekarno. Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan, dan yang berkebudayaan. Soekarno juga menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar dari lahir kepribadian bangsa, bukan meniru ideologi asing. Nilai Pancasila yang tercermin. Pertama yaitu nilai persatuan, ketika mereka rela menghapus perbedaan demi menjaga keutuhan Indonesia. Yang kedua, nilai musyawarah dan mufakat, karena keputusan yang diambil berasal dari hasil diskusi dan pertimbangan bersama, bukan paksaan. Ketiga yaitu nilai ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa Indonesia menghormati agama dan keyakinan tanpa mendiskriminasi satupun golongan. Refleksi generasi muda. Nilai-nilai yang dapat diambil dari lahirnya Pancasila yaitu, bagi saya pribadi, pelajaran paling berharga, pentingnya toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air. Para pendiri bangsa tidak hanya berpikir untuk kelompoknya sendiri, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, sebagai generasi muda, kita harus meneladani sikap itu terutama di era sekarang, di mana perbedaan pendapat di media sosial sering memecah belah kita. Yang keempat, kita sering menghadapi intoleransi. Pancasila mengingatkan pentingnya saling menghormati. Saat ada polarisasi politik, Pancasila menuntun untuk kita kembali pada semangat persatuan. Dan yang terakhir, di tengah disrupsi digital, Pancasila mengajarkan agar kita menggunakan teknologi dengan bijak untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Kesimpulannya, lahirnya Pancasila ini merupakan hasil perjuangan intelektual dan moral bagi pendiri bangsa untuk mencari dasar yang mampu mempersatukan Indonesia yang majemuk. Proses yang panjang dari sidang BPUPKI, Piagam Jakarta hingga pengesahan Undang-Undang Dasar menunjukkan bahwa Pancasila dibangun atas semangat musyawarah, toleransi, dan pengorbanan demi persatuan Indonesia. Sebagai generasi muda, kita memilih tanggung jawab moral untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan menjadikannya landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, baik di dunia maupun digital. Dengan demikian, Pancasila tidak sekedar menjadi simbol negara,
melainkan panduan hidup yang menjadi keutuhan dan menjaga bahasa Indonesia sepanjang masa. Demikian pemaparan saya mengenai pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila bagi generasi muda. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita dan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, mari kita jaga semangat persatuan dan gotong royong demi kemajuan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.